Terima kasih terkait dengan pemikiran reflektif tentang pengalaman belajar tentang coaching ini sangat luar biasa. Pengalaman belajar yang saya dapat itu sangat luar biasa dengan 2 kali kegiatan praktek coaching. Pertama dengan coaching, yang kedua coaching dan pengamat. Dan yang ketiga itu kita benar-benar, yang 3 praktek itu kita benar-benar sangat dilema banget bagaimana kita menyatukan 3 pemikiran, 3 pemahaman orang-orang yang notabene setiap orang itu sangat berbeda-beda. Jujur waktu praktek yang coaching yang pertama ya memang seru kalau buat untuk easy going gitu. Kalau misalkan untuk pembelajaran ini di mana orang tersebut mungkin mendapatkan sumber referensi dari ini hari pertama seperti ini, hari kedua beda lagi masalahnya, dan itu kita sikapi dengan baik dan saya dapat pemahaman yang luar biasa di mana kita sebagai coach atau coach itu benar-benar harus mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan kita memakai alur tirta di mana kita harus itu apa tujuan dari pembicaraan itu, terus yang kedua identifikasi masalahnya apa, terus disampaikan dengan itu kita memang harus untuk presence-nya itu memang benar-benar kita sebagai coach harus benar-benar fokus kepada coach kita ya, dimana kita harus sebagai pendengar yang baik mengutarakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Diidentifikasi masalah ini benar-benar kita itu harus meaningful, kita harus benar-benar mendengarkan dia mengutarakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga apa yang menjadi masalahnya itu mendapatkan solusi dari pertanyaan-pertanyaan kita. Dia bisa merefleksi atau bisa membuat kesimpulan dari setiap pertanyaan-pertanyaannya itu. Dan yang berikutnya adalah kita memberikan timbal balik apa yang perlu dikembangkan, apa merupakan kompetensi, apa yang merupakan rencana-rencana aksi nyata yang setelah dia mendapatkan solusi dari pertanyaannya itu, bagaimana kapan dia akan melakukannya. Memang sangat luar biasa. Kalau dibilang emosi yang ada yang saya rasakan terkait dengan pembelajaran coaching ini benar-benar ada. Kita kayak pengen secepatnya menerapkan ini dalam lingkungan sekolah kita, di mana kita pengen nge-coaching atau kita sebagai coach ke teman-teman kerja kita. Kalau misalkan apa yang sudah baik dari pembelajaran ini adalah kita diajarkan untuk fokus dan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan kita tidak boleh ngejudge coaching itu atau teman bicara kita itu. Kita harus mendengarkan dia sampai full, mendengarkan, setelah itu kita bisa memberikan respon. Nah, seperti itu yang sudah baik sih saya lihat di situ. Nah, yang paling penting saya lihat di situ adalah pertanyaan berbobotnya, menggali lagi apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, kalau yang berikutnya yaitu apa yang perlu diperbaiki ya, khususnya buat saya ya, yang perlu saya perbaiki adalah dari semuanya, dari yang 3 kompetensi. Dari 3 kompetensi ini, yang pertama adalah presence saya itu ya, kadang mendengarkan teman ini kadang saya asik, kadang lihat handphone sehingga mungkin coach saya ini merasa nggak nyaman ya, atau ada misalkan orang lewat saya disapa saya nggak fokus. Jadi ketika coach dan coach itu memang benar-benar situasi dan lingkungan yang nyaman, dan kita tidak terganggu oleh keberisikan itu. Tentu memang untuk membuat suasana seperti ini harus ada perencanaan ya, perencanaan jadwal dan tempat yang dipilih untuk strategis. Nah, itu yang saya lihat yang harus diperbaharui, tempat, kenyamanan, waktunya. Apalagi kita yang ibu rumah tangga ini dan kegiatan-kegiatan di sekolah itu sangat banyak. Kita harus benar-benar menyiapkan waktu kita, loyalitas ya, dan gangguan-gangguan keberisikan dari yang lain. Itu yang perlu harus diperbaharui. Dan bahasa kita, intonasi kita jangan sampai ngejudge, memberikan label atau aku loh misalkan mengajarkan dia seperti itu. Biarkan
coach kita menemukan sendiri solusinya. Sama kayaknya seperti kayak segitiga restitusi, cuma yang di sini itu lebih kepada rekan kerja. Kalau segitiga restitusi kan kita terhadap anak itu, kalau ini ke rekan kerja. Berikutnya keterkaitan kompetensi kepada kematangan diri kita itu ada di tiga-tiganya ya, mulai dari presence, kita mengeluarkan emosi kita tepat waktu, kita kefokusan kita. Terus untuk yang berikutnya menyimak dia, mendengarkan dia, antusias gitu. Terus yang terakhir itu adalah memberikan pertanyaan berbobot yang bersifat terbuka. Menurut saya sih itu pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mengenai pembelajaran coaching. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk analisis implementasi dalam konteks yaitu tentang materi CGP, tentang materi-materi yang ada di dalam coaching ini, kita kembali ke paradigma berpikir coaching itu ada 4. Yang pertama itu kita fokus pada coachee atau rekan yang akan kita coaching atau yang mau kita kembangkan. Yang kedua, kita bersifat terbuka dan rasa ingin tahu kita itu gede, lebih besar gitu. Pengen antusiasme itu benar-benar dibutuhkan. Terus yang berikutnya, memiliki kesadaran yang kuat, yaitu kesadaran kuat yang gimana sih maksudnya itu, kita keantusiasan itu ya. Yang berikutnya, mampu melihat peluang baru di masa yang datang. Dan bagaimana sih ciri-ciri bersikap terbuka dan ingin tahu itu? Ya, kita bisa berusaha ingin tahu, jangan ngejudge atau memberikan label atau memberikan asumsi atau menganalisis pemikiran orang tersebut. Yang berikutnya, apapun hasil pemikiran daripada coach itu kita harus bisa menerima, terus kita menyikapinya dengan tenang, tidak emosional. Nah, berikutnya kita menunjukkan rasa ingin tahu kita itu besar dan membuat orang itu kayaknya nyaman mengungkapkan isi hatinya, menggalinya lagi. Terus kesadaran diri yang dimaksud ini adalah kita bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan coach kita itu atau rekan kita itu. Kita perlu menangkap adanya energi atau emosional yang timbul setelah kita melakukan percakapan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, baik dari dalam diri sendiri maupun dari rekan kita. Sedangkan yang terakhir adalah mampu melihat peluang baru di masa depan. Sebagai coach kita harus bisa membawa rekan kita itu apa sih rencananya itu akan ke depan, apa yang dilakukan setelah mendapat solusinya. Nah, di sini kita sebagai coaching itu mendorong fokus pada masa depan, karena situasi yang sedang saat ini dia ungkapkan atau utarakan kita itu ya masih bisa diubah di masa depannya. Nah, tentu coaching harus mendorong coachingnya fokus pada solusi, bukan pada masalah. Nah, masalah kan dia sudah hadapi, dan kita itu sebagai coach itu menggali potensi-potensi dia itu untuk menemukan masalah solusinya ya. Nah, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah kita memunculkan alternatif yang lain. Kalau misalkan coach kita itu memberikan informasi setelah kita memberikan pertanyaan berbobot, kita bisa memberikan alternatif yang lain tapi pilihan tetap sama dia. Seperti itu. Bisa juga itu kita ubah menjadi pertanyaan yang berbobot. Nah, terus bagaimana caranya memunculkan alternatif itu? Yaitu kita dengan melakukan pertanyaan berbobot setelah mendapatkan jawaban atau solusi dari ini. Kalau menurut kita kayak masih ada alternatif yang lain, kita bisa membandingkannya dan membuat pertanyaan. Jadi coach bisa memilih atau mendiskusikan lagi dengan kita mau pilih solusi A atau solusi B. Jadi baik coach dan coach sama-sama mendapatkan pengalaman baru atau wawasan baru.
Nah, seperti itu implementasi materi yang saya dapatkan dari coaching ini. Terima kasih. Untuk koneksi antar materi di mana saya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa ya, di mana dari 2 praktek coaching ada di sini. Pertama kita dengan rekan CGP antar kelas, yang kedua kita dengan 3 kali praktek di mana kita sebagai pengamat, kita sebagai coach, dan kita sebagai coach. Itu sangat luar biasa. Kita dapat pengalaman-pengalaman, informasi-informasi, dan saya bisa membuat diri saya adalah masalahmu adalah masalahku juga. Nah, seperti itu. Dengan mengadakan coach dan coaching itu, mereka menemukan solusinya, saya juga mendapatkan imbasnya. Saya bisa menerapkan solusi-solusi yang mereka kesepakati, misalkan saya sebagai pengamat, dan itu merupakan solusi saya juga. Sehingga masalah-masalah yang ada di sekolah saya atau masalah-masalah rekan saya yang menyerupai seperti ini, saya bisa menerapkan bisa menerapkan segitiga restitusi, atau bisa menerapkan alur tirta, di mana saya bisa menanyakan apa tujuan dari pembicaraan ini, mengidentifikasi masalahnya itu dengan 3 kompetensi itu yang presence. Kalau misalkan kita sudah merencanakan akan berdiskusi, harus tepat pada waktunya, fokus pada dia, dan yang berikutnya kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, seperti itu. Dan saya akan menerapkan ini di sekolah saya, mudah-mudahan secepatnya, karena diskusi di tempat saya ini kekurangannya itu tepat pada presence termasuk ya. Kalau misalkan kita sudah merencanakan akan ada diskusi seperti itu akan molor-molor waktunya, dan ada juga gangguan handphone atau gangguan orang lain mengajak kita berbicara, benar-benar nggak fokus. Itu yang akan saya coba perbaiki ke teman-teman saya. Terus yang berikutnya itu yang ini pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Kadang kita lebih cenderung kita nggak mendengarkan dia. Kadang kita memberikan solusi yang kita punya. Nah, sementara menggali informasi-informasi dia seperti apa yang dibutuhkan itu, kita harus mengembangkan kompetensi tepat di situ. Nah, terus praktek-praktek yang baik yang menurut saya itu adalah ada di coachnya ya. Ada di coachnya, dia harus mengutarakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Pertanyaan-pertanyaan bobot ini bisa setelah dia coach mengutarakan masalahnya, dia bisa menulis. Kalau menurut saya menulis apa menjadi pertanyaan berbobot dan menghindari yang ngejudge asumsi sama yang label-label tersebut. Dan informasi yang saya dapat dari beberapa sumber, baik itu dari fasilitator Ibu Wahdina sangat luar biasa, dan pengajar praktek kami Ibu Nunung. Teman saya praktek yang pertama itu ada Ibu Rifa, Miss Rita. Yang kedua itu ada Bu Elga dan Bu Korin. Mereka sangat luar biasa, sehingga bisa saya bilang membentuk saya sebagai coaching untuk menggali informasi. Terus yang berikutnya keterkaitannya dengan materi-materi yang lain itu, misalkan dari kita guru sebagai yang mengontrol yang mana, nilai-nilainya, segitiga restitusi. Nah, itu sangat berkaitan menurut saya, terutama yang bagian yang KSE ya, sosial emosional, di mana kita sebagai guru harus benar-benar menerapkan yang 5 itu ya. Terus kita mau yang pembelajaran yang seperti apa, apakah pembelajaran diferensiasi yang mendapatkan produkkah, isi, atau yang proses. Saya lebih tertarik untuk coaching seperti ini semua diterapkan di setiap pembelajaran. Nah, seperti itu. Untuk supervisi akademik, apalagi sebentar lagi saya akan disupervisi. Nah, ilmu-ilmu yang saya dapat di coaching ini, mungkin ya waktu saya Pikon yang kemarin itu saya mencoba bertanya kepada Bu Maulida,
Tapi Bu Maulida memberikan solusi, lakukan saja, karena pembelajaran coaching ini berupa baru ya. Jadi jangan sampai kita mau coaching kepala sekolah. Nah seperti itu solusi dari beliau, itu akan saya terapkan dulu juga. Untuk selebihnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga ilmu yang saya dapat di CGP ini bisa saya implementasikan baik untuk diri saya sendiri, untuk melakukan perubahan pada kompetensi saya, dan untuk di sekitar saya. Terima kasih.